Lihat pulang kerja nih ceritanya nih kawan-kawan, dia mengendarai motor nih, pulang kerja dia mengendarai motor jam setengah 3 pagi melewati jalan yang gelap itu karena PSBB jadi gelap ya, lampu semua mati. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong pastinya. Nah, saya muncul lagi nih di sore hari ini. Udah tahu dong kalau saya muncul di layar kaca Anda berarti ada yang mau saya ceritain. Tapi seperti biasa, saya mau berterima kasih dulu sama yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share. Terima kasih banyak. Yang belum masih ditungguin nih subscribe-nya. Ayo dong di subscribe, di komen, di share, di like. Pokoknya saya tunggu ya kawan-kawan semua ya. Kawan-kawan, untuk sore hari ini saya mau kembali bercerita. Cerita ini datang dari teman Instagram saya yang bernama Mas Dayat. Sebut aja Dayat ya. Nama panjangnya kita skip aja. Pokoknya dipanggilnya Mas Dayat. Mas Dayat ini kali ini bercerita tentang pocica kawan-kawan. Aduh, nyebutnya pocica aja ya kawan-kawan ya, biar nggak ngeri-ngeri banget soalnya ya. Tentang pocong kawan-kawan sebenarnya sih. Ceritanya ini belum lama kawan-kawan, waktu PSBB kemarin. Jadi cerita ini berlangsung. Oke kawan-kawan, gimana ceritanya si pocica ini? Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari Mas Dayat yang kerjaannya itu menuntut dia selalu pulang malam. Biasanya dia pulang itu di jam 2.30 malam. Wah, setengah 3 pagi itu kawan-kawan. Dia selalu pulang di jam segitu. Nah, Mas Dayat ini selalu mengendarai motor. Pada saat itu lagi marak-maraknya corona kawan-kawan. Jadi corona tuh di mana-mana waktu itu kan. Nah, pemerintah menerapkan PSBB. Nah, PSBB ini kalau udah malam, jam malam itu udah semua lampu jalanan itu gelap. Jadi gelap, dimatikan gitu. Karena kan biar orang-orang tuh nggak ada yang keluar di malam hari gitu loh kawan-kawan. Jadi PSBB itu mati semua lampunya. Nah, Mas Dayat pulang kerja nih ceritanya nih kawan-kawan. Dia mengendarai motor nih. Pulang kerja, dia mengendarai motor jam setengah 3 pagi melewati jalan yang gelap itu. Karena PSBB jadi gelap ya, lampu semua mati ya. Jadi cuma lampu motor aja dia tuh jalan deh tuh kan, menuju ke rumahnya. Pada saat dia menuju ke rumahnya, dia melihat dari arah jauh itu ada orang yang memberhentikan motornya, laju motornya. Ya seperti inilah ya, kayak orang menumpang gimana sih. Nah, Mas Dayat yang melihat hal itu sebenarnya dia sangat kasihan sekali gitu. Di suasana PSBB itu kan istilahnya semuanya tuh nggak boleh keluar malam, jadi tuh sepi banget, gelap. Terus ada orang yang tiba-tiba memerlukan pertolongan waktu itu, mau nebeng gitu kan ya. Mas Dayat memberanikan diri untuk menyetop motornya di orang itu. Nah, orang itu ternyata seorang cowok dan bule ya kawan-kawan ya. Dilihat sama Mas Dayat itu dia bule, ganteng lah ya, bule tinggi gitu. Nah, Mas Dayat memperkenalkan dirinya. Mas Dayat bilang, saya Dayat gitu, saya mau pulang kerja, ada apa, ada keperluan apa gitu, mau menanya sama si bapak yang menyetopkan motor dia itu. Akhirnya bapak itu bercerita bahwa dia itu mau pulang ke kampungnya di Jawa Timur kawan-kawan. Nah, dia mau ke terminal. Tapi karena sudah malam, tengah malam seperti ini, dan PSBB pula, dia kesulitan untuk menemukan tumpangan menuju ke terminal gitu. Jadi Mas Dayat yang melihat hal itu kasihan banget gitu. Oh, kasihan banget nih bapak perlu pertolongan. Tadinya Mas Dayat berpikir karena wajahnya dia tuh orangnya kayak orang luar gitu,
ya, bule gitu. Orang ini nggak bisa bahasa Indonesia, pikiran Mas Dayat. Ternyata orang ini sangat fasih sekali berbahasa Indonesia. Jadi Mas Dayat tuh berbicara sama dia menggunakan bahasa Indonesia gitu, fasih sekali. Nah Mas Dayat bilang, oh gitu Pak, kalau gitu bolehlah gitu, karena ini searah sama arah terminal, kalau begitu boleh numpang sama saya gitu. Akhirnya Mas Dayat bilang kayak gitu kan. Si bapak ini seneng banget gitu kan, karena bapak ini lebih tua lah dari Mas Dayat, jadi setengah tua lah ya, pokoknya jadi seperti bapaknya Mas Dayat gitu dari postur tubuhnya. Akhirnya Mas Dayat pun mempersilahkan si bapak ini untuk naik ke motornya. Nah di motornya ini Mas Dayat mencoba mengajak ngobrol si bapak, tapi bapak tuh diem aja gitu kan. Sampai dengan tikungan kedua, si bapak bilang, Mas boleh nggak saya mau beli minum dulu. Nah si Mas Dayat bilang, si bapak kenapa nggak bilang gitu dari tadi, soalnya tadi tuh udah kelewat tuh ada Alfamart sama Indomaret gitu ya, Tit gitu ya, ada swalayan lah ya gitu, kenapa nggak bilang gitu kan katanya. Akhirnya si Mas Dayat ini memutar kembali motornya menuju swalayan itu kawan-kawan. Nah sampai di sana ada 3 orang tuh kan, di depan ada tukang parkir gitu kan, ada tukang parkir, terus ada orang-orang yang bekerja di sana tuh ngeliatin Mas Dayat gitu, ngeliat ke arah Mas Dayat gitu kayak orang bingung. Tapi Mas Dayat ya cuek aja lah ya, dia pikir namanya dia mau menolong seorang itu dia ikhlas gitu. Terus dia bilang, Bapak mau minum, saya beliin dulu. Mas Dayat masuk ke swalayan itu dan membeli sebuah botol air mineral. Dia ngasih nih ke si bapak. Nah si bapak tuh minum, tapi pas dia minum itu kawan-kawan, air minumnya itu bleber keluar, jadi nggak masuk ke mulut, kayak bleber keluar gitu. Nah si Mas Dayat tuh bilang, Pak hati-hati Pak, nanti keselak, pelan-pelan aja. Ya saya aus banget kata si bapak, kan bleber keluar gitu kan. Aduh kata Mas Dayat, saya nggak ada tisu lagi. Udah nggak apa-apa kata si bapak gitu kan. Akhirnya mereka melanjutkanlah perjalanan menuju ke terminal. Sampailah di terminal, di Gapura terminal itu, Mas Dayat bilang, Pak ini udah nyampe Gapura terminal, tapi kayaknya bis menuju Jawa Timurnya ini belum ada. Bapak tunggu aja dulu di sebelah sana, ada sih kayak tempat duduk gitu kan ya, loket-loket juga, ada beberapa orang yang bolak-balik di sana kata si Mas Dayat. Akhirnya si bapak ini menyetujui gitu kan, dia diturunkan di Gapura itu dan menyetujui untuk pergilah Mas Dayat. Pas Mas Dayat pergi, nah Mas Dayat bilang, bapak itu bilang makasih ya gitu. Mas Dayat ini tidak menoleh sambil cuma bilang, sama-sama Pak, ini ketinggalan botolnya kata si bapak. Nah Mas Dayat baru menoleh tuh kawan-kawan, dan disitulah Mas Dayat baru sadar ternyata si bapak itu bukan manusia kawan-kawan, tapi dia pocica alias pocong kawan-kawan. Pocong gitu pakaiannya ya, seperti itulah pocong yang diri aja ngeliatin Mas Dayat sambil bilang makasih ya gitu. Aduh saya merinding. Terus Mas Dayat yang melihat ke arah bapak itu, tadinya dia mau starter motor, akhirnya Mas Dayat nggak jadi starter motor, dia lari tinggalin motornya, malah motornya itu ditinggal, dia lari kucuk-kucuk lari sendiri dia, karena saking dia takutnya melihat hal itu kan. Nah di sebelah sana kan ada beberapa kenek-kenek, istilahnya di situ kan terminal banyak kayak kenek-kenek gitu kan. Mas kenapa gitu kan, dia lari-lari kucuk, tolong saya lihat pocong katanya. Pocong sebelah mana? Tadi situ di Gapura saya katanya ada orang. Aduh saya bule katanya, tadi mau nganterin, saya niat nganterin dia ke sini. Ya ampun katanya, itu mah udah sering katanya, apalagi zaman PSBB gini kan gelap katanya. Makanya Mas kalau ada yang nebeng udah mendingan gak usah, jalan aja terus, gak usah ditolongin, nanti takutnya kayak gini katanya. Aduh astagfirullah, udah minum, dikasih minum lah akhirnya kan, sama supir sama
kenek-kenek yang ada di sana tuh. Mas Dayat tuh nggak berani kawan-kawan untuk balik lagi mengambil motornya ke gapura itu. Akhirnya ada beberapa kenek dan juga orang situ yang mau menolong membawa motor Mas Dayat menuju ke tempat Mas Dayat tadi lagi minum gitu kawan-kawan ceritanya. Dan cerita ini belum lama terjadi waktu PSBB kemarin ya kawan-kawan ya. Jadi benar-benar real, nyata dialami oleh Mas Dayat sendiri gitu. Ceritanya ya lumayan mengerikan ya. Jadi mungkin waktu kata Mas Dayat, waktu dia di swalayan pun orang-orang tuh udah bengong-bengong ngeliatin ke arah dia gitu karena aneh gitu kali ya. Dia ngomong sendiri, terus airnya muncrat kemana-mana karena pas si bapak itu minum katanya Mas Dayat, airnya tuh muncrat, jadi motornya Mas Dayat pun jadi basah gitu kan. Jadi kata Mas Dayat, jadi Mas Dayat pun nggak ngeh gitu kalau hal itu ternyata adalah bukan manusia gitu. Dia pikir ya cuma minum terburu-buru aja gitu kan, emang niatnya dia ikhlas. Nah setelah kejadian ini Mas Dayat tuh sampai nggak bisa tidur kawan-kawan, 2 hari dia nggak tidur karena kepikiran, karena ketakutan. Itu ceritanya kawan-kawan. Kejadian ini udah masih baru lah waktu PSBB kemarin. Ya begitulah kawan-kawan ceritanya ya, cerita dari Mas Dayat. Terima kasih Mas Dayat udah mau bercerita sama kita. Terima kasih juga kawan-kawan yang udah nonton. Subscribe, like, comment, share. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di cerita-cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.